Jadi sudah apa yang Bapak sampaikan sudah disampaikan. Ini kita bahas soal kronologi kejadian konfrontir yang kemarin kami bicarakan. Ya. Pertanyaannya, apa betul Bapak selaku terduga pelaku suatu kuasa hukum membawa simpatisan? Jadi begini, rekan-rekan sekalian perlu saya jelaskan. Kami datang ke Polda Metro Jaya tanggal 26 adalah sesuai dengan undangan penyidik kepada klien kami yang mengatakan ada acara konfrontir sesuai dengan surat atau petunjuk dari jaksa. Disebut di sana konfrontir akan dimulai jam 13.00. Saya mendampingi klien saya bersama rekan saya 2 orang. Jadi kami pengacara 3 orang. 1 perempuan, 2 laki-laki. Pak Irwansyah dan Bu Nurediani. Jam 12:40 kami sudah berada di ruang Direktorat Reserse PPA dan PPO di lantai 1. Saat itu kami sambil menunggu penyidik, kami disuruh duduk di bawah lantai 1. Kurang lebih jam 12:45 kami disuruh naik ke lantai 2 ruang PPA dengan alasan konfrontir akan dilakukan di lantai 2. Lalu kami berempat naik ke lantai 2. Setelah sampai di lantai 2, kami duduk di meja di kursi yang sudah disiapkan oleh penyidik kurang lebih 5 menit. Tiba-tiba kami dengar suara riuh di lantai 1. Berteriak-teriak, mana dia? Mulai sekarang, selesaikan. Kami kaget, ada apa ini? Kami sudah berhadapan dengan penyidik sambil menunggu yang katanya akan dilakukan konfrontir, pelapor maupun para saksi mereka. Saat itu sampai di atas, mereka ini saya kurang tahu membawa banyak laki-laki. Saya tidak pernah ada yang kenal salah satu pun. Langsung salah satu dari saksi ini mendorong klien saya. Mengatakan, apa kamu sambil memaki-maki. Pegang leher klien saya. Serta-merta orang yang mengikuti dari belakang itu mendorong. Saya sama rekan saya, Bu Nurediani, akhirnya berdiri mengatakan, jangan main pukul. Tolong jangan main pukul. Memisahkan para orang yang tidak saya kenal ini dengan klien saya. Jangan main pukul. Tapi karena sudah mereka banyak, kurang lebih ada sekitar mungkin 10-20 orang itu, mereka melakukan pemukulan. Jadi saya jaga dari kiri, mereka pukul dari kanan. Klien saya di belakang. Sampai rekan saya yang perempuan itu terjerembab jatuh ke bawah karena didorong oleh mereka. Itulah kejadian di lantai 2. Jadi kalau dikatakan kami membawa massa atau membawa simpatisan, sama sekali tidak benar. Itu tidak ada. Bahkan kami dengan baik, dengan sopan menunggu di lantai itu sesuai dengan arahan dari penyidik supaya bisa dilakukan konfrontir dengan baik antara terlapor dengan pelapor. Bahkan mereka yang bawa saksi, kami tidak ada bawa saksi. Sementara kami pun sudah mengajukan beberapa saksi pada saat pemeriksaan terdahulu. Kami tidak bawa saksi, mereka yang bawa saksi semua. Tanyakan, benarkah kejadian boleh dijelaskan di dalam ruang penyidik atau di ruang penyidik? Oh iya, di ruang penyidikan. Di dalam ruang penyidik. Iya. Di mana kami disuruh menunggu pihak yang akan dikonfrontir. Bukan lagi di lantai 1, di lantai 2. Udah disiapkan kursi oleh penyidik. Tinggal duduk. Tapi mereka bikin ribut. Akhirnya ditunda konfrontir pada saat itu. Memang waktu itu saya sudah bilang sama penyidik, mohon maaf, klien kami sudah nggak konsentrasi karena dia dipukulin, mohon kiranya ini ditunda. Ada lagi dari saksi mengatakan, nggak bisa sekarang, harus sekarang. Bapak siapa? Kamu gak ikut campur. Saya pengacaranya Pak. Nggak bisa sekarang, harus sekarang. Siapa itu? Itu saya bilang tadi, itu harus sekarang. Akhirnya penyidik mendengar itu, kira-kira setengah jam kemudian, disuruh kami turun ke lantai 1 lagi untuk melanjutkan konfrontir yang dimaksud. Walaupun konfrontir yang satu di kamar yang sana, satu di kamar yang sini. Tidak lagi ketemu muka. Bagaimana kondisi Faisal yang dimaksud terduga pelaku atau saudari RS terduga pelaku saat terjadi pemberontakan kemudian ada konfrontir yang tetap dilakukan? Saat ini sebenarnya klien saya ini sudah kesakitan. Tapi karena klien saya ini adalah orang yang beretiket baik, dia ingin terang benderang semuanya. Dia menahan sakit itu sampai selesai konfrontir yang dimaksud. Dia menahan sakit itu supaya ini bisa terang benderang selesai pada hari itu. Alhamdulillah jam 7 malam konfrontir itu selesai. Lalu kami membuat laporan polisi tentang pengeroyokan ke SPKT Polda Metro Jaya sekaligus minta pengantar visum et repertum ke rumah sakit. Hasil konfrontirnya Pak? Kalau hasil konfrontir, karena saya juga ikut membaca di dalam BAP klien saya. Ya klien saya bertahan di dalam keterangannya tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan itu. Tidak melakukan dengan bukti-bukti dokumen yang bisa dibawa. Tanggal 30 Oktober itu, klien saya tidak pernah ada di TKP yang dimaksud. Bagaimana menurut Bapak OTK yang tak dikenal tadi datang ke penyidik dan melakukan pengeroyokan itu menurut Bapak seperti apa? Pendapat saya sih, inilah suatu perbuatan menurut saya yang sangat-sangat janggal. Saya pun tidak habis pikir.
Kok bisa orang tak dikenal bisa datang ke ruang penyidikan secara beramai-ramai tanpa ada larangan dari pemilik rumah, dalam hal ini penyidik, yang sampai bisa menyentuh bahkan mengeroyok klien saya di depan penyidik. Ini kalau saya bilang perbuatan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Menurut Bapak, apa ada kekuatan besar di balik tindakan tersebut? Kita sih begini Pak ya, menduga-duga itu nanti bilang fitnah. Tapi terus terang aja, secara logika berpikir kita, bahwa sekelompok orang datang ke kantor polisi dan melakukan keributan tanpa ada satu hal belakangnya yang bisa menguatkan dia. Nggak mungkin dia datang, nggak mungkin dia berani. Apa kepentingannya, apa tujuannya, dan kenapa hanya klien saya yang dituju? Itu menurut saya sangat-sangat janggal itu kejadian ini. Oke. Menurut Bapak, apa yang Bapak sampaikan kepada penegak hukum terkait kasus itu? Berharap kepada rekan-rekan penegak hukum bertindak yang profesional, transparan, dan pertahankanlah kebenaran itu adalah benar, kalau memang salah itu ya salah. Jangan ada kesan bahwa laporan masyarakat itu dikriminalisasi atau membuat menjadi bahan kriminalisasi kepada kelompok-kelompok yang rentan atau yang lemah. Lakukanlah sesuai dengan profesi penyidikan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, supaya keadilan dan kemanfaatan hukum itu bisa diterima masyarakat dengan baik dan benar. Betul Pak?